Nah, sekarang kita lihat contoh berbagai rantai makanan. Nah, kira-kira di mana letak hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan juga hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya monyet yang bisa memakan buah, juga serangga yang bersarang di pohon. Nah, bisakah kalian membuat rantai makan dari gambar berikut? Ini ada gambar monyet, ada rayap, ya. Rayap ini sebagai serangga. Terus ini ada buah juga. Nah, coba kalian buat rantai makanannya gimana? Lalu bagaimana dengan ekosistem laut? Siapa yang berperan sebagai produsen? Nah, pada ekosistem laut, tokoh utamanya ternyata tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita loh. Namanya fitoplankton. Dan jumlahnya sangat banyak di laut. Plankton. Oke. Rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem pantai. Nah, sekarang kita lihat. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Oke. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh hewan berukuran kecil yang ada di dalam laut, ya, seperti ikan, dan kemudian hewan ini dimakan oleh burung pelikan. Nah, rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Misal ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Nah, gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Seperti ini. Ini contoh rantai makanan yang pendek, ya. Lalu contoh lainnya adalah decomposer. Jadi tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Jadi cacing tanah juga berperan sebagai decomposer, ya, atau pengurai. Jadi arahnya seperti ini, daun yang udah mati, ya, yang udah layu, ini diuraikan oleh cacing tanah gitu, ya. Nah, sementara cacing tanah ini dimakan oleh burung gitu. Ini juga contoh rantai makanan yang pendek. Jadi kalau mau kita rangkum, jenis-jenis rantai makanan tadi ada di air dan juga di darat, ya. Jadi di air itu terjadi di ekosistem perairan seperti danau, sungai, kolam, dan laut yang melibatkan organisme yang hidup di air. Kemudian di bagian darat, ini terjadi di darat, ya, rantai makanannya, di mana organisme hidup di ekosistem seperti padang rumput, gurun, dan hutan. Nah, ini contoh dari rantai makanan, ya, yang ada di darat. Misalnya matahari. Matahari adalah sumber energi juga bagi tumbuh-tumbuhan untuk mereka berfotosintesis. Dari fotosintesis ini, mereka menghasilkan makanan. Maka mereka adalah produsen, oke? Tumbuhan produsen. Lalu kemudian yang berikut adalah konsumen. Konsumen misalnya di sini adalah rusa. Nah, kemudian ada konsumen berikutnya lagi, ya, yaitu harimau. Dan harimau ini terakhir karena dimakan oleh waktu atau mungkin juga faktor alam lainnya sehingga mati, dan ketika dia mati bangkainya, ya, ini diuraikan oleh pengurai. Lalu yang di bagian air, ya, rantai makanan bagian air ini juga sama, dimulai dari matahari, kemudian ke produsen, ya, tumbuhan di laut, lalu konsumen pertama, konsumen kedua, dan pengurai. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan esensialnya, ya. Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Ya, makhluk hidup dalam satu ekosistem saling bergantung untuk makanan dan tempat tinggal. Bagaimana makhluk hidup pada satu ekosistem mendapatkan energi? Ya, mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan seperti tumbuhan atau hewan lainnya. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem?
Tanaman memberi makanan dan tempat tinggal bagi hewan, sementara hewan membantu memberi pupuk melalui kotorannya. Kita lanjut bagian A.2, jaring-jaring makanan. Pertanyaan esensial, bagaimana proses rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar? Sebelum menjawab ini, kita lihat dulu ya pembahasannya. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu sumber makanannya banyak ya? Benar, di gambar ini saja macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan kijang. Lalu bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Oke, jadi dalam satu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar ya, berisi banyak komponen biotik. Oke, hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Dan begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Nah, mari untuk lebih bisa memahami, kita lihat jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan menunjukkan bagaimana semua rantai makanan dalam suatu ekosistem itu saling terhubung. Hal ini dikarenakan setiap organisme dalam suatu ekosistem menempati posisi tertentu dalam rantai atau jaringan makanan tingkat trofik. Nah, di sini misalnya ada rusa, kemudian rusa dimakan harimau gitu ya. Lalu ada singa, ada kelinci, ada blukar. Nah, artinya ini satu komponen ini bisa dikonsumsi dari lebih dari satu konsumen gitu. Jadi misalnya kayak blukar ini satu produsen ya, dia bisa dikonsumsi oleh beberapa konsumen yang setara. Begitu juga dengan kelinci dan sebagainya. Nah, tingkat trofik artinya adalah posisi makhluk hidup dalam rantai makanan. Jadi di video sebelumnya kakak sudah singgung soal produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2 ya. Nah, ini semua disebut dengan tingkat trofik gitu ya. Posisi mereka dalam rantai makanan. Produsen ini contohnya adalah tumbuhan ya, karena mereka membuat makanan mereka sendiri. Lalu konsumen primer atau konsumen 1 umumnya adalah hewan herbivora. Kemudian konsumen sekunder, konsumen tingkat 2 ini adalah konsumen yang memakan konsumen primer yang di atasnya ini gitu. Lalu yang berikut konsumen tersier atau konsumen 3, mereka memakan konsumen primer dan sekunder. Lalu yang terakhir adalah predator puncak ya, yang berada di puncak rantai makanan. Nah, sekarang kita lihat di sini, perhatikan jaring-jaring makanan di atas. Ada berapa rantai makanan di sana? Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai konsumen 3. Oke, di sini pertama ada bunga, kemudian anak panah. Ingat ya, anak panah ini artinya dimakan atau dikonsumsi oleh gitu. Bunga, kemudian kupu-kupu dan semut. Lalu semut, kumbang, kupu-kupu, laba-laba. Nah, berarti terdapat 3 rantai makanan dalam jaring-jaring makanan tersebut. Rantai makanan 1 adalah bunga dimakan kupu-kupu, kemudian kupu-kupu dimakan laba-laba. Oke. Lalu rantai makanan yang kedua adalah bunga dikonsumsi oleh semut atau dimakan semut, lalu semut dimakan laba-laba, ya kan? Lalu rantai makanan yang ketiga adalah bunga dimakan oleh semut. Semut dimakan oleh kumbang dan kumbang dimakan oleh laba-laba. Oke, seperti itu ya.